بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian, kajian alam gaib dan dunia misteri dalam pandangan ahli sunnah, karena di sana ada alam gaib dan dunia misteri dalam pandangan televisi lain, dalam pandangan dunia perdukunan juga lain, dalam pandangan orang-orang pesantren juga lain, dalam pandangan aliran-aliran sesat dari kaum rasionalisme dan juga neo-mu'tazilah lain. Intinya masing-masing memiliki pandangan sesuai dengan akidah yang mereka yakini. Maka kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah dunia gaib atau alam misteri ini menurut kacamata ahli sunnah wal jamaah, ulama as-salafus salih, dan pandangan Rasulullah, sahabat serta tabi'in. Mereka itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kalau mereka orang yang paling terbaik, bukan hanya baik karena dia dekat dengan Rasulullah, tetapi mereka adalah baik di dalam ad-din, agamanya, baik di dalam pemahamannya, dan baik di dalam pengamalan Islamnya. Sehingga apapun berbicara masalah agama, yang menjadi standar, yang menjadi tolak ukur adalah mereka, para as-salafus salih, as-sahabah wa tabi'in. Karena Rasulullah sendiri juga memerintahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin. Dia agak mendingan dibanding kemarin di radio, gak bisa ngomong, makanya kemarin ceramahnya males. Hadirin sekalian, kenapa ketika panitia mengusulkan tema ini saya sambut dengan baik? Pertama, karena di sekitar daerah inilah isu kolor hijau beredar. Nggak tahu itu kemana kolor hijaunya. Udah kalah kali hijau. Tinggal kolor kuning sama merah yang belum muncul. Ini kolor biru yang mau muncul juga. Hati-hati, banyak kolor. Kemudian yang kedua, karena sekarang ini siaran-siaran yang tidak sesuai dengan ajaran, baik yang mereka tayangkan di media elektronik maupun mereka tebarkan di dalam media cetak, yang sungguh sangat menyesatkan umat awam
Jangankan yang awam, kadang-kadang kiai dan juga orang-orang yang notabene ustaz atau dipandang sebagai tokoh agama juga bisa tergelincir di dalam masalah memahami alam yang satu ini. Saya sering mengkritik di mana-mana. Kenapa setiap semakin ke sana siaran televisi semakin membodohi umat? Kalau kita lihat negara kafir pun masih mendingan. Mereka menayangkan tayangan-tayangan ilmiah seputar masalah kajian-kajian alam, seputar masalah penyelidikan laboratorium ilmiah, bahkan dunia medis ditingkatkan, dibiayai miliaran, bahkan triliunan. Di sini dibuat untuk tayangan mindah penyakit ke kebu. Ini nggak ada di sini, nggak ada yang kesinggung insyaallah kalau kebu. Kalau kambing ada. Tuh. Coba bayangkan hadirin sekalian, kalau memang itu ada kuliahnya, kenapa UI kedokteran nggak buka sekalian? Kalau memang itu ilmiah, tolong dong sampaikan ilmu ke orang yang lainnya. Biar apa? Biar yang lainnya juga kalau memang profesinya seperti itu dapat lowongan kerja. Toh sekarang banyak pengangguran. Kalau memang itu menyembuhkan dan kesembuhan itu secara syar'i dibenarkan atau secara ilmiah bisa dibenarkan, kenapa orang lain tidak boleh mempelajarinya? Kemudian selanjutnya hadirin sekalian, sampai film-film, sinetron-sinetron kadang-kadang mayoritas banyak dipenuhi hal-hal yang berbau mistik. Banyak yang berbau mistik. Makanya di sini kita harus luruskan. Kemudian saya sedikit juga, mungkin dulu juga ketika saya di pesantren Jombang Tambak Beras, ketika saya masih apa ya pokoknya gitulah, pengalaman saya belum banyak, tetapi insya Allah cukup menjadi perbandingan betapa tidak enaknya hidup di dunia klinik, mistik, dan dunia-dunia gaib itu. Insya Allah nanti kita akan sampaikan beberapa pengalaman, bukan pengalaman spiritual ya, enggak, tetapi hanya sekedar pengalaman sesat, pengalaman bagaimana suka dukanya kerjasama sama jin. Sekarang kita awali, ikhwat sekalian, pembicaraan seputar masalah alam misteri atau dunia gaib. Tidak terlepas kalau dipandang dari sisi kacamata ad-dinul Islam atau kacamata ahli sunnah wal jamaah, 3 pilar atau berangkat dari 3 permasalahan inti. Yang pertama, motivasi dan dorongan iman terhadap gaib, di mana itu adalah pondasi ad-dinul Islam. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka-mereka adalah yang beriman terhadap al-ghaib, dan di antara al-ghaib adalah yang dimaksud di sini al-ghaib adalah iman terhadap malaikat, iman terhadap cerita-cerita sebelum dan sesudahnya. Nanti akan ada Dajjal, dan termasuk iman terhadap gaib adalah kita harus beriman bahwa jin itu ada. Namun hadirin sekalian, sebelum kita lanjutkan, karena sengajanya memang insyaallah, subhanallah. Tolong tanda-tanda kena jin itu biasanya suka ngantuk. Ya, bawaannya itu kemana-mana ngantuk aja.
berdiri aja ngantuk. Tapi kadang-kadang ngantuk itu ada yang kawan bayi dari sononya. Ada yang kadang kepegelen. Makanya kalau mau ngaji tabligh akbar, antum tidurnya jangan begadang ini. Nonton sepak bola ya. Ayo, ketahuan loh. Itu sepak bola itu juga termasuk pemicu datangnya jin. Kita lanjutkan setelah alladzina yu'minuna bil ghaib. Bilal Arto inti permasalahan yang kedua. Kenapa kita membahas masalah alam gaib dan dunia misteri ini? Al-imanu bil qada wal qadar khairihi wa syarrihi. Sebelum kita menjeburkan di dalam pembahasan masalah ini, kita harus camkan bahwa apapun yang terjadi di alam ini, sampai yang terjadi pada diri kita atau jin menimpa kita, itu tidak lepas bi qada'illahi wa qadarihi. Makanya Allah mengomentari tentang seputar masalah sihir, wa ma hum bidarrina bihim illa biidznillah. Tidak akan mereka memberikan bahaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita harus camkan bahwa as-sabru ala aqdarillah, sabar terhadap takdir-takdir Allah, itu kunci di dalam menyelesaikan segala sesuatu. Dengan demikian, iman terhadap gaib, percaya terhadap takdir, kemudian sabar terhadap ketetapan dan segala ketentuan Allah, kunci permasalahan, inti permasalahan di dalam masalah al-iman bil ghaib, al-iman biqadarihi wa qadaihi, kemudian as-sabru ala aqdalillah. Ini menjadi pilar utama pembahasan dunia gaib atau alam misteri ini. Jadi sudah enggak runut ini. Tadi dipisah tadi. Oke, sekarang langsung kita, antum sudah sering mendengar membahas masalah alam jin ya? Sudah sering? Belum? Kalau sudah sering gak usah dibahas. Kalau belum kita bahas. Hadirin sekalian, pernah ada satu kejadian jin sedang diruqyah yang nyurup pada diri seseorang. Kemudian di antara isi dialog itu dia kecewa banget sama manusia. Kenapa saya digambarkan di dalam film, di dalam gambar-gambar itu selalu makhluk yang mengerikan? Katanya dia. Padahal saya itu biasa. Dan memang betul, jin itu makhluk biasa. Cuman beda alamnya gitu aja. Tapi digambarin kadang-kadang kepalanya aneh-aneh, terus keluar apa? Keluar ini apa? Taringnya, ludahnya besar. Ini semuanya nggak ada. Jin sendiri tidak terima. Makanya kebanyakan umat kita ini takut sama jin itu bukan karena tahu alam jin itu sendiri, karena sering melihat film horor. Betul. Jadi sampai ada orang yang takut mau masuk rumahnya sendiri. Nah, nanti kita akan bahas ternyata di mana-mana itu ada jin. Kenapa kita harus takut sama jin? Enggak perlu. Ya. Sekarang kita akan bahas jin adalah alam, bukan manusia, bukan malaikat, akan tetapi alam tersendiri. Ini tentang masalah jin. Dikomentari oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam, wahai anak Adam,
La yaftinannakumus syaitanu, janganlah kalian terfitnah atau janganlah kalian difitnah oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, seperti syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tuamu, maksudnya Adam sama Hawa, minal jannati, dari surga. Wa yanzi'u anhuma libasahuma, dan syaitan itu berhasil menarik, berhasil melepas pakaian kedua orang tua kamu, liyuriyahuma sawatihima, agar dia bisa melihat, maksudnya aurat, ya, karena setelah masuk di surga kemudian berhasil digoda oleh iblis, maka Allah menarik pakaian sehingga Adam terlihatlah auratnya dan tidak keluar dari surga kecuali berhasil menutup kemaluan saja. Ini di dalam riwayat tafsir Al-Baghawi. Innahu, sesungguhnya jin, yarakum huwa wa qabiluhu, bersama kabilah-kabilahnya, bersama bangsa-bangsanya, melihat kalian, min haitsu la tarawnahum, sebagaimana kalian tidak bisa melihat mereka. Artinya jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun, sesungguhnya kami menjadikan jin, maksudnya Allah menjadikan setan, awliya, penolong, pembantu, pendamping, lilladina la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman. Dari ayat ini bisa banyak kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya setan itu tidak ada yang benar, memfitnah kita, menjerumuskan kita ke dalam neraka dan mengeluarkan kita dari surga, sebagaimana dulu dia berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Kemudian yang kedua, kita tidak akan bisa melihat jin dalam bentuk apapun, maksudnya dalam bentuk aslinya, dalam kondisi apapun tidak bisa. Namun Syekh At-Tayyar mengatakan kalau tidak dalam bentuk aslinya tetap bisa dilihat. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah dalam bentuk aslinya. Artinya kita tidak akan bisa melihat syaitan, jin dalam bentuk aslinya. Tetapi kalau menjelma, tidak ada satu ulama pun ahli sunnah wal jamaah yang mengingkarinya, kecuali beberapa orang yang termakan oleh pemikiran orientalisme atau mengikuti pemikiran rasionalisme atau mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Dan dari ayat ini juga bisa kita ambil kesimpulan, apapun bentuk kerjasama dengan jin itu hanya dilakukan orang-orang yang la yu'minun. Berarti di sini bentuk kerjasama dengan jin apapun ya bentuknya, itu akan mengakibatkan hilangnya iman, kurangnya iman. Bahkan hanya layak dilakukan orang-orang yang la yu'minun, tidak beriman. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwa jin adalah makhluk yang terhina, makhluk yang lebih rendah daripada manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, innal jinna hatta salihin, sesungguhnya jin walaupun tingkatannya paling soleh, minhum di antara mereka, la aqalla wa adna karamatan wa syarafan minal insi, lebih rendah, lebih terhina ketimbang manusia. Apalagi Allah telah menetapkan walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnakum ala katsirin mimman khalaqna tafdila.
Jadi ayat ini ikhwah sekalian, tidak ada kesempatan lagi kita harus hormat, kita harus mengagungkan, apalagi memuja kepada jin. Makanya seluruh permintaan bantuan tidak mungkin kecuali pasti mengandung unsur dosa. Antum bisa lihat di dalam surat Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan kepada laki-laki kalangan jin, tidaklah menambah bantuan itu kecuali rahaqa. Disebutkan riwayat Ibnu Katsir, beliau menukil dari Abdullah Ibnu Abbas, yang dimaksud rahaqa adalah melampaui batas dan dosa besar. Melampaui batas bagi jin, jin kan rendah, hina. Kalau dipuja, disanjung oleh makhluk yang halu, yang hebat, yang bagus, yang terhormat, melonjak, melampaui batas. Makanya setiap kalau kita lagi meruqyah, kemudian di antara jin itu ada yang mengatakan, saya senang sekali kalau kunjungan ke tempat-tempat dukun. Kenapa? Karena aku dipuja, aku disanjung. Lebih senang lagi aku kalau ke Bali. Itu di sana makanan-makanan pada saya kencingi dimakan orang. Dia akan melonjak, dia akan berlebihan, overacting. Dengan demikian tidak layak untuk dihormati. Nah, dosa bagi manusia. Kenapa, Pak? Karena tidaklah jin itu memberikan bantuan kepada manusia yang gratis. Nggak ada. Dan bayarannya bukan rupiah dan dolar, tapi dosa besar, syirik, kufur. Makanya kalau bisa menyembelih kepala manusia, kenapa harus kebo? Kalau bisa menyembelih kepala kebo, kenapa harus kambing? Kalau bisa menyembelih kepala kambing, kenapa harus ayam? Makanya semakin gede persembahannya, semakin gede juga bantuannya. Nanti akan kita sebutkan trik-trik tukang sihir atau dukun di dalam meminta bantuan kepada setan atau jin itu. Caranya bagaimana? Dan nanti di referensi juga tidak ada. Adanya ini memang langsung kita harus jebur ke tempat-tempat orang-orang yang telah berpengalaman seperti ini. Gak ada bukunya. Nanti makanya sebagian yang saya sampaikan gak ada bukunya. Ya, kalau mau bukti anak aja, ya, ke Jombang, ya, terus kemudian ke Gresik, Paciran, itu banyak tuh, ya. Ini dukun-dukun yang bertampang kiai. Pelan-pelan aja, biar nggak dengar. Dengar keluar nggak, Pak? Atau jangan-jangan ini ada dukunnya nih? Anak khawatir. Ya, kalau bahas masalah politik ada intel. Kalau bahas masalah dunia ini ada dukun. Baik. Sekarang jin. Kenapa dikatakan jin? Dikatakan jin dari kata janna ya jinnu, artinya istataro, tertutup. Karena dikatakan jin karena mereka tidak bisa tertutup, tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia, indera manusia. Makanya Pak, jannah, surga dikatakan jannah karena saking rindangnya pohon-pohon tanaman yang ada di kebun itu menutupin semua rumah-rumah yang tinggal di situ. Rindang sekali, tidak gampang untuk dilihatnya. Makanya surga yang kita huni nanti, masya Allah, ya, enak, tenang, tentram, ya. Tidak ada gaduh sedikit pun. Pergi ke puncak repot, macet. Nggak ada apa-apanya itu dibanding ini. Kadang-kadang kita ke puncak kita bela mati-matian, macet, pergi ke ngaji nggak mau, padahal nanti dapatnya surga yang indah. Coba bayangkan nggak pernah kena lembur. Setiap hari alal araiki muttaqiun, di dipan-dipan selalu bertelekan. Terus kemudian saling berhadap-hadapan, pacaran terus tiap hari. Coba apa nggak enak? Kemudian kutufuha daniyah, buah-buahannya gampang dipetik. Fiha fakiyatin la maqtu'atin wala mamnu'ah. Di sana banyak buah-buahan
yang tidak pernah terhenti. Nggak pernah kita pingin buah-buahan, waduh mas maaf sudah habis, nggak ada. Wala mamnu'ah kan udah ngambil tadi, enggak. Kapanpun kita minta akan dikasih. Dan model buah-buahan apa saja kita minta kapanpun akan ada. Subhanallah. Sekarang kalau cari rambutan sulit, belum panen. Mangga sulit, apalagi lagi ngidam. Kesel cari barang yang lagi tidak ada kan gitu. Di sana Masya Allah. Makanya dikatakan jannah. Begitu juga hadirin sekalian, tameng orang yang perang dikatakan junnah. Asyamu junnatun, karena tempat untuk bersembunyi pasukan supaya tidak diserang tombak-tombak pedang-pedang musuh. Makanya dikatakan junnah. Sehingga hadirin sekalian, orang yang gila bahasa Arabnya majn. Ayo terusin. Majnun loh. Majnun, kenapa? Karena akal sehatnya tertutupi, nggak sadar lagi, alias gila. Inilah jin dari kata jannah, sehingga malam yang gelap gulita menutup semua warna-warni, gelap pekat, namanya jannal lailu, artinya malam sedang gelap gulita. Kemudian kita akan bahas asal usul jin. Sekalian juga perlu diketahui Pak, bahwa jin itu diciptakan oleh Allah sebelum manusia atau sesudah. Sebelum, berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 26. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Telah kami ciptakan manusia dari salsal, dari tanah tembikar yang sudah dipanggang dikeraskan. Wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum, dan jin kami ciptakan sebelum itu, maksudnya sebelum manusia, dari naris samum, dari api yang menyala-nyala, yang saking nyala pekatnya hampir bisa meracuni yang di sekitarnya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah, kelompok jin, sekarang kita akan bahas kelompok jin. Jadi jin diciptakan dari api, sudah masyhur, dan di sana ada ayat-ayat yang lainnya, antum bisa lihat di dalam surat Ar-Rahman ayat 15, dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari nur, wa khuliqal jannu mim marijin min nar, dan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, wa khuliqa adam mimma wusifa lakum, dan manusia Adam diciptakan sebagaimana yang kalian kenal, yaitu dari tanah. Nah, setelah itu pembagian kelompok jin. Jin itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah, yang juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Sunan ini Al-Mu'jamul Kabir, Al-Hakim di dalam Mustadraknya, dan juga Imam Al-Baihaqi fil Asma'i was Sifat bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Al-jinnu thalathatu asnaf, jin itu ada 3 kelompok, ada 3 tingkat. Wasinfun yatiru fil hawa, satu kelompok yang bangsa terbang di luar angkasa. Makanya kalau tukang sihir dukun bisa terbang, jangan kaget dan jangan Anda katakan itu karomah. Kalau seandainya ada kiai yang katanya sholatnya Jum'ah di Makkah, kalau seandainya benar, jangan cepat memvonis dia punya karomah. Dia itu dibantu oleh jin diterbangkan. Ada suatu cerita pernah terjadi di Mesir. Ada seorang tokoh agama, kalau di sini kiai yang paling terkenal. Itu orang tahu kalau sholat Jumat itu ke Mekah. Terbang, betul. Ternyata hadirin sekalian, ilmu kewaliannya diwariskan kepada anaknya, dan anaknya ngerti, belajar ilmu agama, akidahnya bagus. Setelah ilmu itu diwariskan dan diterima, ternyata selama ini orang tuanya, bapaknya yang tokoh terkenal dianggap memiliki karomah, selalu kerjasama dengan jin. Setiap ingin terbang, si jin itu minta sodomi. Jadi orang tuanya disodomi.
Pokoknya kalau mau terbang sodomi dulu. Masya Allah, subhanallah. Makanya hadirin sekalian, tidak ada bantuan jin itu yang gratis. Coba kalau disodomi, Masya Allah itu terbang ya. Bahkan di antara mereka ada yang disuruh setiap bantuan melempar ayam hitam ke sumur. Nanti kita akan jelaskan itu semua. Itu pernah juga ada yang dianggap wali di daerah Jawa Timur. Itu hadirin sekalian, ternyata dia itu selama ini mengklaim, saya itu sholat Jumat ke Mekah. Ternyata ada seseorang yang sama-sama punya ilmu sama. Dia lihat disangkutin di pohon bambu, di atas bambu. Dihayalkan nama setan, sama jinnya kayak sholat di Masjidil Haram. Tersesat. Masya Allah, kasihan itu. Nangkring di pohon ini, di pohon bambu. Ternyata hayalannya nyampe ke Makkah, dibikin hayal. Dan bahkan sulapan-sulapan itu kan hayalan dari jin. Nah, nanti datang kepada santrinya, alhamdulillah saya sudah selesai sholat Jumat. Imamnya tadi siapa Pak Yai? Nggak tahu tadi, cuman saya belakang. Kalau nanti ke depan banget, khawatir nggak bisa pulang katanya. Ada aja itu. Padahal nggak paham, nggak tahu. Wong sekarang sholatnya aja nggak persis waktunya. Wong sekarang berangkatnya aja jam 11:30. Di sana jam berapa Mas? Masih jam 9:30. Pulang jam 1, belum masuk Jumat di sana. Enak aja loh Pak Yai. Sholat Jumat di mana? Ono belum masuk waktunya. Itu. Tapi santrinya juga sama-sama bodohnya, jadi bodoh bareng-bareng. Itu, percaya aja. Saya dulu juga termasuk percaya, Masya Allah. Iya ya. Baru tahu setelah di sini, tak dihitung waktu perbedaan antara Saudi dengan mana Indonesia itu 4 jam. Iya ya. Kiai saya yang dulu sholat Jumat ke Mekah itu gimana dulu? Nggak nyambung. Itu bodoh, sampai jam aja nggak tahu, itu saking bodohnya, Masya Allah. Nah ini bagus ini ya. Terima kasih. Iya, cocok ya, Masya Allah. Ini nggak boleh diputer-putar. Kalau di pesantren disisain sedikit, 2, Masya Allah. Ini untuk tabarruk ini satunya. Sekalian, ada lagi satu kiai, anak juga pernah ke sana. Dulu ya, saya bukan cerita untuk ngajak antum, tidak. Dulu, dan ini saya sudah kapok. Jadi ini saya kasih catatan kaki besar, ya, catatan kaki besar, sebesar kebu, udah. Atau sekalian gajah. Pokoknya nggak mungkin ke sana. Ada namanya, itu Pak, saya datang ke sana, itu jarang orang yang dengan mudah ditemui. Ya, jarang orang dengan mudah ditemui. Kadang-kadang ada yang nunggu sampai 3 hari, 4 hari, seminggu nggak ditemu-temui. Ya, orang-orang NU yang dekade tahun 70-an, ya, kira-kira pemudanya zaman-zaman itu tahu itu. Itu kiai yang terkenal dan termasuk, ya, itu kiai yang tukang bikin baju Ontokusumo itu loh. Baju yang kayak semar tuh yang ada tulisannya untuk pengibawaan. Itu anak punya juga di rumah. Itu. Terus kemudian hadirin sekalian, ada juga kiai yang bisa berubah jadi buaya. Buaya putih, nggak tanggung-tanggung. Sulit nyari buaya putih yang wajar aja sulit juga. Ini ada kiai jadi buaya putih. Kalau pas jadi buaya diburu orang gimana? Itu hadirin sekalian, guru utama Thariqah Naqsabandiyah dan Qadariyah di Surabaya. Itu juga diyakini memiliki kesaktian, memiliki karomah keajaiban. Seperti ini kalau sholat Jumat ke Mekah. Tuh. Nah, saya datang ke sana ditemui. Dia pakai pakaian hitam-hitam. Mau sholat Jumat kurang setengah jam. Bawa bawa celurit. Terus pakai pakaian mau ke sawah, itu mau kemana Pak Yai? Itu ya. Mau ke sawah katanya. Loh, sholatnya di mana? Kata orang, jangan tanya sholat. Ini mau sholatnya ke Mekah.
Itu Masya Allah. Ya udah anak udah khawatir itu anak jangan kualat tadi, tanya aja kualat itu bisa-bisa. Iya takut ya akhi. Nah setelah itu tegang kita ini nggak ada juga ini kiainya. Itulah hadirin sekalian diterbangkan oleh jin ke sana sini. Dan memang tidak mudah, tidak sembarangan orang mendapatkan bisa kerjasama dengan jin yang satu ini. Ya. Kalau yang kafir juga ada yang bisa terbang. Makanya David Copperfield yang bisa terbang ke sana sini, bisa melihat tembus dinding lapis berapa saja bisa melihat, itu minta bantuan dari jin juga. Jadi jangan anggap itu suatu yang mustahil, tetapi jangan benarkan. Karena itu semuanya isti'anah, minta bantuan kepada jin. Ini hakikatnya semua. Terus kemudian wasin pun hayyatun wa kilab. Kelompok yang selanjutnya adalah kelompok ular sama anjing. Nah, ini yang banyak ini. Ya. Ini yang sering kerjasama sama dukun-dukun keceng-keceng sekitar sini. Maksudnya dukun-dukun Indonesia itu jinnya jin tingkatan ular sama anjing. Makanya hadirin sekalian, ketika ada ular rumah, kita dilarang untuk membunuhnya. Karena Rasulullah mengatakan kebanyakan adalah ular rumah itu jin. Sehingga disuruh memberikan tunda sekali, 2 kali, 3 kali, baru setelah itu dibunuh. Kalau balik lagi, jangan langsung dibunuh. Karena pada waktu zaman Rasulullah juga terjadi, ada seorang sahabat pemuda, kemudian rasa hati tidak enak. Ini disebutkan di dalam Musnad Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian minta izin kepada Rasulullah untuk pulang. Ternyata istrinya dilihat sudah ada di depan pintu mau ditombak. Inilah menunjukkan hadirin sekalian penjagaan mahramiyah istri sahabat-sahabat dulu. Sekarang kaum muslimin istrinya keleleran kemana-mana dibiarin. Nggak bener itu. Keluar ke pintu mau ditombak tuh. Coba bayangkan. Sekarang perempuan-perempuan keluar sedikit ditombak, minta talak. Iya. Malah senangnya yang jalan-jalan itu. Apalagi sekarang banyak mall. Mall itu tempatnya setan, hati-hati nanti. Di antara tempatnya itu. Makanya jangan sering ke mall, apalagi yang sudah mengidap penyakit sihir atau kesurupan. Jangan sering-sering ke pasar sama nonton film, sama nonton TV. Kalau sekarang keluarga atau istrinya sakit, jual televisinya, beli buku, ganteng kan? Tuh. Terus kemudian kadang-kadang ada yang ajaib mas. Pada saat kita sedang berak, tahu-tahu di dalam kamar mandi yang tertutup rapi ada ular. Tidak tertutup kemungkinan ular-ular rumah itu kebanyakan adalah jin. Nah, setelah itu kamu sebelum menumbak saya lihat di dalam rumah. Setelah dilihat ada ular melingkar besar di atas tempat tidurnya. Kemudian ditumbak, mati, mau dibuang. Pada saat dibuang begini kesamber, ternyata masih hidup. Terbunuhlah si pemuda itu. Rasulullah mengatakan tidak tahu yang mati duluan yang mana. Dia adalah jin. Dengan demikian disuruh nunda 3 kali. Ya, kalau sekali kita bunuh kadang kita diganggu. Ya. Karena mati dia, mati. Makanya dari hadis ini, dari riwayat yang ada di dalam Musnad Ahmad menunjukkan bahwa jin itu bisa mati, lain dengan iblis. Tuh. Yang selanjutnya adalah wasinfun yuhilluna wa yad'anun, kelompok yang berkaki 4 dan berkaki 2 kayak kita. Jadi ada sebagian jin yang berkaki 2 sama berkaki 4 seperti ternak, ya, kambing, sapi, kebo dan yang lainnya seperti itu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wal jinnu yatasawwaruna fi suwaril ins, setan bisa membentuk menjelma di dalam bentuk manusia, wal bahaim, hewan ternak, di dalam bentuk-bentuk ular, aqarib, kalajengking dan yang lainnya, bahkan bisa membentuk dalam bentuk unta, sapi, kambing, kuda, keledai, ya, bigol, dan ada yang membentuk bentuk burung, dan ada yang seperti kita persis. Sekarang kita percepat, apakah jin itu juga kena beban syariat?
berdasarkan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka jin terkena beban syariat. Dan juga antum bisa melihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, nanti antum buka-buka di rumah, surat Al-Jin ayat 11, wa anna minnas solihun, di antara kami jin ada yang soleh, wa minna duna dzalika, dan sebagian kita ada yang tidak soleh, kunna tara'iqa qidada, masing-masing prinsip hidup kita itu beda-beda. Seperti kita, ada yang fasik, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang peminum, ada yang jahat, ada yang soleh, ada yang ahli ibadah. Sama seperti kita. Tapi itu tadi mas, sebaik-baik jin itu dibanding manusia tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Kemudian sekarang yang menjadi pertanyaan, dan ini menjadi polemik sejak dulu, apakah jin dan manusia bisa menikah? Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad yatanakahul insu wal jin, boleh jadi antara jin dan manusia bisa menikah. Wa yulidu bainahuma waladun, dan bisa dikaruniai anak. Bahkan pernah ada orang yang hamil, gadis hamil, besar perutnya. Ternyata setelah diruqyah itu keluar cairan. Wa hadza katsirun ma'rufun, ini banyak. Terutama hadirin sekalian, orang-orang yang melihara jin itu anaknya jarang yang beres. Kadang lahir bulunya banyak. Kenapa? Karena kadang-kadang datang kepada istrinya menjelma seperti suaminya. Banyak kasihan itu istri orang yang melihara jin. Ya, duhur-duhur datang, ternyata jin, bukan istri. Ini bukan suaminya. Mengganggu. Kadang-kadang tidak jadi, kadang-kadang keguguran, kadang-kadang cacat. Bahkan dulu saya punya kiai di Tamak Beras Jombang sana itu, yang dikenal bapaknya, orang tuanya itu sampai jin itu ngaji ke dia, anaknya nggak ada yang beres, cacat semua. Ada aja gangguannya, yang matanya begini, ada yang ya pincang, macam-macam. Dan memang tidak layak. Jin itu Pak tunduk sama kita kalau kita lagi di atasnya, kalau kita lagi kuat. Kalau dia kuat gantian. Emangnya gue aja yang jadi pembantu gantian loh, kan gitu. Hanya pernah cerita juga di Krian sana, ini cerita sahih. Ada orang yang masya Allah setiap saat kalau siang itu mendapatkan kiriman-kiriman makanan enak, termasuk es campur duhur-duhur di sawah. Tetangga sawahnya pada ngiri. Suatu ketika dia muntah darah di sawah, digebuk sama jinnya. Karena dia sudah di atasnya. Makanya jin itu mau tunduk kalau memang yang sekarang ini memelihara dan memperalat dia masih kuat. Kalau sama-sama kuatnya ngelawan. Ya, seperti kita, ya. Kalau kita sekarang jadi bawahan, kalau ada kesempatan untuk di atas, kemana? Lonjak. Dengan demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih menguatkan Pak, jin dan manusia itu bisa menikah. Ada terjadi pernikahan dan punya anak. Namun tentang masalah boleh atau tidak kita sengaja akad nikah dengan jin, itu para ulama mengatakan tidak boleh, karena maslahatnya lebih sedikit daripada madaratnya. Contoh hadirin sekalian, kalau waliman gimana kita menghadiri undangannya? Tahu-tahu kita dikasih suguhan makanan, ternyata itu tai kebo, itu kan gitu, dimakan. Dan juga hadirin sekalian, kalau nanti punya anak, iya kalau ikut kita bisa dilihat, kalau ikut dia, giliran kita perintah sholat, bandel, kita gebuk ngilang, repot kan? Aduh, mana ini dia? Kita dikerjain terus tiap hari, nggak ada maslahatnya. Makanya di sini tidak boleh. Sekarang kita lanjutkan tempat-tempat jin. Nah ini, jadi setelah kita mempelajari jin itu ada yang tinggalnya di tanah lapang,
Pokoknya tanah kosong, padang pasir, lembah-lembah, lereng-lereng. Itu tempatnya. Makanya di zaman Arab dahulu jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka melakukan persembahan-persembahan atau sajen-sajen ke lembah-lembah, ke gunung-gunung. Bahkan orang-orang jahiliyah dulu kalau lewat gunung atau lewat sesuatu yang dianggapnya angker, pamit, permisi. Di sini juga ternyata sama. Ada orang Masya Allah lewat jembatan ngebel terus, dididit gitu ya, ngebel. Loh, nggak ada mobil, nggak ada orang. Ini kan ada penunggunya Pak. Ya, kata orang Jawa, ada yang bau rekso. Yang bau rekso itu yang jaga, pamit. Biasanya Mbak, permisi Mbak, itu ya, pamit. Ya, tahu-tahu mbahnya lagi Makanya dari itu ya, pamit. Ya, tahu-tahu mbahnya lagi nggak tahu, ya. Kayaknya nggak bener, biarin. Makanya hadirin sekalian, kadang-kadang ada orang habis sepak bola terganggu, main-main di tanah lapang terganggu. Makanya kalau memang ada tanah kosong yang biasa tidak biasa digunakan untuk permainan, maka jangan dibebaskan anak-anak kecil kita di sana. Dan kalau kena itu fatal. Bahkan di daerah Solo, Jawa Tengah, ketika saya dakwah di sana itu ada orang yang aslinya itu sepak bola. Kecelakaan di lapangan nggak begitu fatal, sampai sekarang lumpuh, tidak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri, cuman tidur aja. Ya, ini termasuk juga gangguan. Yang keduanya, tempat sampah-sampah dan tempat-tempat adanya men. Jadi setiap tempat-tempat yang ada makanan itu jin di situ. Ya. Sampah-sampah, sehingga kadang-kadang ini tidak selamanya. Ya, tapi kebanyakan antum kalau mau tahu bahwa tempat sampah itu ada jinnya, betul. Tempat yang ente gunakan buang sampah terus-terusan, ente sekali-kali bersihin, tidur di situ ente, diganggu. Itu karena memang tempat dia. Itu. Oleh karena itu, mazabil, al-kumaman, dan tempat-tempat adanya makanan itu ditempati jin. Selanjutnya yang nomor 3 adalah dauratul miyah. WC-WC, tempat-tempat untuk buang hajat, dan juga tempat-tempat untuk wudu. Ini ya, seperti ini ada. Kanan kiri ada nggak? Ada ya. Tuh. Kemudian yang keempat, alam jin yang keempat adalah asyukuk wal juhur, yaitu tanah-tanah yang retak, lubang-lubang, itu tempatnya jin. Kecuali lubang WC itu ya. Itu jelas dibikin, jadi jangan takut. Kalau berak di situ, emangnya untuk kita, kalau seandainya jin nyasar di situ, salahnya. Gitu. Wong ini sudah saya siapkan untuk itu kok. Tapi yang banyakan itu yang biasanya kalau musim kemarau tanah itu pecah-pecah atau lubang-lubang, makanya di antara jin ada yang ganggu karena dia dikencingin. Ya. Kencing di lubang itu, begitu. Oh, kurang ajar gue dikencingin. Awas lo, gue cekik nanti. Ya, akhirnya dikerjain. Kalau nggak anaknya ininya. Setelah diruqyah, kenapa kamu ganggu? Masa saya lagi enak-enakan istirahat dikencingin? Coba kalau dia dikencingin, kan nggak tahu. Iya ya, nggak tahu.
Itu. Tapi kan saya sudah dikencingin. Ya udah deh, keluar aja sekarang. Kalau enggak, saya bacakan ayat-ayat ini. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah yaskununa ma'an nasi fi buyutihim. Tinggal bersama manusia di rumah-rumah yang disebut dengan jin awamir atau amirah. Jin amirah yaitu tinggal bersama manusia. Jadi dia itu kalau enggak ada manusia pergi. Itu nanti hadirin sekalian selalu tempatnya di atap, kemudian nanti kalau lagi makan-makan turun gitu terus. Dan dia kalau orangnya pergi ikut pergi. Dengan demikian hadirin sekalian tidak perlu kita takut sama jin. Di sana ada jin yang tidak mau tinggal kecuali bersama kita. Bahkan di kanan, di kiri kita ini ada korin, di kanannya ada malaikat. Korin itu tidak lain adalah jin. Kenapa kita harus takut jin? Cuman jangan ditantang-tantang gitu aja ya. Awas loh, ayo. Kalau ini jangan. Ya. Karena jin itu seperti anak kecil yang suka usil itu, Pak. Beling, kalau ente tantang kerjain repot, malah biarin aja. Kita ta'awud supaya berlindung dari gangguan gitu aja. Kemudian selanjutnya disebutkan dalam hadis Rasulullah, maaf dalilnya tidak saya sampaikan semua ya, karena saya ingin percepat. Sebetulnya Pak, harusnya dipilah. Pembahasan ini ada 4 pilar sebetulnya. Pilar pertama, alam jin, syaitan iblis itu sendiri. Kemudian kesurupan sendiri, sihir sendiri, penyakit ain sendiri, dan dunia perdukunan sendiri. Dukun, macam-macam dukun, kerjanya dukun. Ini kita harus bahas. Cuman untuk waktu yang singkat ini, maka mungkin barangkali nanti kita akan sampaikan secara global saja. Selanjutnya, tempat kandang, tempat tidurnya unta. Makanya Rasulullah mengatakan sallu fi marabitil ghanam. Salatlah kalian di tempat ini, di tempat-tempat kandangnya kambing. Wala tusallu fi a'tanil ibil. Jangan sekali-kali kalian salat di tempat kandang unta. Kenapa? Alasannya disitulah tempatnya syaitan. Kemudian yang ketujuh, al-amakin al-mahjurah, tempat-tempat yang ditinggalkan oleh tuannya. Artinya tempat-tempat yang sudah tidak dihuni, rumah-rumah kosong, pos-pos kamling yang tidak dihuni lagi, itu ditempati oleh jin. Kemudian yang kedelapan adalah al-maqabir, kuburan. Makanya di sana ada jin kuburan khusus yang sering dipermainkan oleh orang-orang yang main sinetron di kuburan itu. Itu ya. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebajangan jin tinggal di tempat-tempat tanah lapang, di kuburan, dan di tempat-tempat najis, dan juga tempat-tempat buang sampah. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nomor 9, di pasar. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam ini Salman Al-Farisi, dikeluarkan oleh Imam Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid, la takunanna in istata'ta awwala man tadkhulus suqa. Jika di antara kalian mampu, jangan orang yang pertama kali masuk pasar, wala akhiru man yakhruju minha. Orang yang paling akhir keluar dari pasar. Fa innaha ma'rakatus syaitan, karena disitulah tempat pertempuran syaitan. Wa fiha yansibu rayatahu, dan disitulah tempat orang bertempur dan menancapkan benderanya. Ikhwas sekalian, makanya kalau kita lihat di pasar-pasar itu sering terjadi hipnotis, sering terjadi gangguan-gangguan, karena disitulah pertempuran syaitan itu. Makanya nggak ada orang yang dihipnotis di masjid itu, jarang. Ya, pasar. Makanya orang itu dianjurkan Rasulullah jangan sekali-kali kalau bisa orang yang pertama kali masuk pasar terakhir keluar dari pasar. Kadang ada orang hobi jalan-jalannya di pasar, jelek itu. Jangan sampai pergi ke pasar kalau nggak butuh. Dan usahakan ketika masuk pasar membaca doa. Doanya gimana? Oh, pada nggak bisa lagi. Ibu-ibu, doa masuk pasar gimana, Mbak?
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kebanyakan ibu-ibu enggak tahu. Padahal sering pasar, sehari bisa 2 kali. Makanya banyak yang pulang kesetanan. Itu ya. Istri ini suaminya yang kasihan. Terus sekarang waktu kerja setan. Kalau kita kerjanya pagi. Sekarang dengarkan hadis Rasulullah. La tursilu fawashikum, janganlah kalian melepas binatang ternak kalian. Wasibyanakum, dan juga anak-anak kalian. Idza ghabatis syamsu, ketika matahari terbenam. Hatta tadhhaba fahmatul asha, sampai betul-betul malam itu berjalan beberapa saat. Fa inna syayatina, karena syaitan, tamba'isu, ketika itu mulai keluar, menyebar. Idza ghabatis syamsu hatta tadhhaba fahmatul asha, sampai betul-betul malam itu datang. Makanya dianjurkan di dalam hadis yang lainnya, anak kita rangkul, pintu kita tutup, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Kemudian juga wadah-wadah harus kita tutup. Kalau memang kosong kita harus telungkupkan, dan kita membaca bismillah. Kalau memang kita tidak menemukan, pokoknya harus kita letakkan sesuatu yang menghalangi begini. Ya. Dan matikanlah lampu-lampu, karena setan kadang-kadang masuk ke tikus, apalagi lampu-lampu yang terbuat dari itu minyak, itu biasanya masuk ke tikus, kemudian dia ke sana sini merusak sehingga terbakar dengan lampu itu rumah kita. Maka anjuran Rasulullah untuk mematikan lampu di situ. Sekarang yang dari pengurus, coba lihat. Tolong dilihat di sini cara menangkal gangguan jin dan setan, supaya saya tidak usah mengulangi. Ini cara-cara untuk menanggulangi gangguan jin sama setan. Nah, barang siapa yang ingin aman sebelum dimasukin, karena orang itu kalau sudah dimasukin biasanya jin sudah tahu pintu masuk ke dia, maka orang yang telah kesurupan atau sudah kena sihir itu harus lebih ekstra hati-hati. Sebelum kena, antum perhatikan poin-poin yang telah tertulis di dalam makalah atau selebaran yang ada di depan antum semuanya. Terutama ikhwah sekalian, ta'awudz sebelum masuk ke rumah baru. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Entah antum mau kemah atau ke puncak, kemudian tinggal di suatu villa, intinya mau tinggal di rumah baru, jangan lupa membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian ta'awudz pada waktu kita itu terkena gangguan, atau pada saat kita itu mimpi tidak enak. Ta'awudz pada saat kita berhubungan dengan istri kita. Ta'awudz pada waktu masuk WC. Dan juga di sana masih banyak ta'awudz yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan gangguan jin. Hadirin sekalian, gangguan jin itu sangat banyak sekali, ya. Ada yang masun kulli, kesurupan keseluruhan, artinya dia tidak sadar secara keseluruhan. Ada yang masun juz'i, kesurupan hanya separuh, umpamanya tangannya sakit-sakitan, enggak stroke juga, atau badannya suka sakit-sakitan. Ini namanya kesurupan juz'i. Makanya barang siapa yang menemukan rasa sakit ada di dalam tubuhnya, dianjurkan membaca bismillah, 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 a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kemudian ada masun daimun, ada yang kesurupan terus menerus. Jadi dia dibikin seperti orang gila, ngomong dengan dunia lain. Ini juga Masya Allah ngeri, ya.
Kemarin juga ada yang datang ke rumah, ini sihir. Ternyata setelah dialog, dia itu sudah masuk 11 tahun yang lalu dan baru ketahuan 1 tahun ini. Dan rata-rata Pak, jin yang dikirimkan oleh tukang sihir itu dia tidak bisa keluar. Makanya ketika kita minta keluar, gimana caranya? Mau nggak dibantu? Mau, karena memang dia itu kalau kembali dibunuh, atau memang dia tidak tahu caranya keluar, dikirim. Karena si tukang sihir ini sudah ada kerjasama rapi dengan tokoh kabilah jin itu. Huwa wa qabiluhu. Karena jin itu seperti manusia yang berkabilah-kabilah. Ini bangsa ini, bangsa ini. Sehingga dukun itu rata-rata kalau mau menyembuhkan orang biasanya ditanya namanya siapa, terus kemudian ibunya siapa, bapaknya siapa. Ini tujuannya untuk mengecek daftar dia itu masuk ke kabilah mana ini gangguan. Itu dikasih, ini dicari nanti di dalam komputer, tek-tek begitu. Ternyata jin juga canggih itu. Oh, ternyata si fulan ini masuk ke daftar gangguan kabilah ini. Berarti kalau mau minta bantuan supaya keluar, jangan datang ke saya, sono. Saya nggak kenal ini orang namanya ini. Dilihat KTP-nya juga nggak ada, ya. Makanya dicek kabilah sana. Ternyata ada. Maka kalau dia ingin keluar, harus memberikan persembahan kepada si ketua kabilah itu. Suruh keluar, ya. Kalau enggak, ya nggak bisa. Ada juga masun ta'ifun, artinya orang itu dibikin kaget-kaget atau dibikin kadang-kadang kadang-kadang kumat, kadang-kadang tidak. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan membahas tanda-tanda orang kesurupan. Secara umum, tanda-tanda kesurupan, orang itu kalau dengar azan atau dengar bacaan Al-Quran, gemetar, kepala pusing. Itu kalau dengar azan. Tapi azannya bukan azan yang itu malah seneng jinnya. Azan yang benar-benar, ya. Ada kadang-kadang azannya Masya Allah meliuk-liuk sampai nggak bisa didengar. Itu malah tidur jinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan yang sunnah, itu dia gemetar. Jangankan dia, yang paling tinggi ifrit aja kalau dengar azan itu lari sampai keluar kentutnya, rut begitu. Saking takutnya sambil nangis. Nanti tapi kalau selesai azan balik lagi. Untuk. Makanya di sini mendingan setan jin kalau dengar azan masih takut. Setan manusia ini yang kebangetan. Dengar azan malah ngambil gitar. Repot. Nah, dibacakan. Kalau dibacakan Al-Quran, terutama ayat-ayat yang terkait dengan jin sihir itu, biasanya diawali dengan kepalanya pusing, terus gak mau mendengarkan. Kayaknya ada gangguan pendengarannya itu. Ada yang mengatakan jangan dengar, ya. Tuh. Kayaknya orang-orang yang benci dengerin Quran itu ada jinnya semua tuh. Itu. Nah, jin itu bentuknya di dalam hati dia menciptakan was-was, atau memang jin sengaja mengganggu, menyakiti. Kemudian kita deteksi yang selanjutnya pada saat dia bangun. Biasanya dalam kondisi wajar, waras, sehat, bangun seperti ini, satu al-araq wal qalaq, dia itu selalu dibikin stres, galau, gelisah. Itu cirinya pertama. Jadi galau, gelisah, dan suka dibikin ketakutan. Tetapi takut apa? Enggak jelas. Kemudian yang kedua, biasanya senang menyendiri, ya, senang uzlah. Senangnya menyendiri, uzlah, tidak mau nyampur sama orang lain. Ya. Kemudian yang ketiganya as-suda'ud daim. Dia itu selalu menderita kepala sakit terus-terusan. Ya, sakit terus-terusan, dipijat, diobatin, tidak pernah sembuh. Kemudian yang keempatnya, yang paling banyak ini juga adalah al-khumul wal kasal. Dia dibikin itu malas, ya. Terus penampilannya itu
tidak pernah rapi ya, howos-howos ya. Malas mandi. Makanya orang kalau sudah malas mandi hati-hati. Itu awal kena jin. Ya. Penampilannya itu biasanya hadirin sekalian tidak pernah rapi. Terus kemudian kalau kita lihat kamar tidurnya itu juga nggak karu-karuan, hidupnya nggak teratur, kemudian dibikin malasnya setengah mati, mau kerja malas, apa-apa malas. Terlebih diawali dengan malas mandi. As-sar'u wa tasannus, kemudian kadang-kadang dia kesurupan, kejang-kejang, seperti orang ayanan, tapi dia tidak biasa ayanan. Maka kadang-kadang ayanan itu kadang penyakit jasmani, kadang-kadang penyakit rohani yang hasil gangguan dari jin itu. Terus kemudian tidak mau menjaga kebersihan, yang saya katakan tadi. Bahkan hadirin sekalian, kadang-kadang tanda-tanda ini tidak ada sama sekali. Maka kita cek ketika kita ingin menyembuhkan orang yang kena kesurupan, kita cek tidurnya. Nah, tanda-tanda tidur selalu melihat makhluk-makhluk aneh. Melihat orang tanpa kepala. Atau kadang-kadang makhluk ya, melihat orang-orang yang aneh, mukanya jelek, atau melihat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ru'yah mimpinya itu sering membuat ketakutan terhadap mimpi. Mau tidur takut terhadap mimpi. Kemudian sering ketawa berlebihan. Kalau lagi diem sekali. Tapi kalau ketawa ngakak nggak ada habis-habisnya. Ini juga termasuk tanda-tanda orang kesurupan. Terutama hadirin sekalian, kadang-kadang tertawa pada waktu tidur. Ada. Kalau ada orang yang tertawa pada waktu tidur, senyum pada waktu tidur, dibangunin. Saya kira bangun, enggak. Nah, ini ada tanda-tanda itu. Ada orang yang tidur itu bisa ketawa, gitu kan gitu. Tahu-tahu senyum gitu. Bukan gila, enggak stres juga penyakit itu. Kemudian pada saat kita melihat itu semuanya, biasanya tanda-tanda yang kita lihat orangnya pemarah, ketakutan yang pemarah yang sangat, ketakutan yang sangat, gembira yang sangat, lalai yang sangat, dan juga senang mengikuti syahwat dan suka menyakiti orang lain, ganggu. Itu orang-orang yang tanda-tanda kena gangguan kesurupan. Tentang masalah kesurupan, Pak, dalil-dalil kesurupan cukup banyak sekali di zaman Rasulullah. Pernah ada seorang perempuan yang datang, ya, yang minta didoakan oleh Rasulullah SAW agar disembuhkan, dan juga pernah Rasulullah SAW menyembuhkan orang yang kemasukan jin, kemudian dipukul oleh Rasulullah sambil dikatakan bahwa keluarlah wahai musuh Allah, saya adalah utusan Allah. Maka jin itu keluar. Ini semuanya tidak bisa kita ingkarin karena terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sampai kepada derajat mutawatir. Karena itu ada di dalam Bukhari dan juga Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya hadirin sekalian, sebab-sebab orang kesurupan. Faktor jin itu mengganggu manusia. Ada 6 faktor. Yang pertama, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menguji manusia itu bisa dengan penyakit, bisa dengan kurangnya rezeki, dan juga bisa dengan makhluk yang lainnya mengganggu dia, diserang dan yang lainnya. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, uqubatun minallah, sanksi siksaan dari Allah karena akibat kemaksiatan yang dilakukan. Makanya di antara jin itu menimpa orang-orang yang jahat, ahli maksiat, karena sanksi dari Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Makanya disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang sekarang ini berpaling dari zikrul rahman, maksudnya mengingat Allah,
maka Allah jadikan teman yang mengikat dia adalah syaitan. Kemudian yang ketiga, karena asmara. Makanya ada di antara jin yang masuk ke perempuan atau laki-laki karena alasannya saya cinta. Hati-hati, yang lagi didemenin sama jin ini hati-hati. Lagi disenengin sama jin, kalau disenengin sama manusia enak nikah. Ya. Dan ini paling sulit karena alasannya cuma satu, yaitu cinta. Jadi lagi gandrung, lagi seneng, makanya dia dibikin untuk dimiliki dan mungkin dia beranggapan saya bisa menikah dengan dia. Kemudian yang keempatnya adalah al-mujazah wal intiqam, karena sebab pembalasan, balas dendam. Karena tadi mungkin di antara keluarganya yang disiram banyu panas atau air panas, ada yang dikencingin, mungkin tempat tinggalnya diberakin. Kadang-kadang ada orang juga keterlaluan berak di lubang-lubang tuh, ya. Berak di tempat WC itu loh, kalau mau berak ngawur, ya, jangan. Ya, itu tempatnya jin. Makanya nanti ada gangguan-gangguan yang ditimpakan ke kita. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah al-i'tida wal idza, itu hanya sekedar iseng yang dilakukan oleh syaitan. Jadi hanya sekedar ingin ganggu, usil. Kemudian yang terakhir, karena jin masuk ke kita dikirim oleh tukang sihir. Dan inilah jin yang paling susah untuk dikeluarkan. Saya sering menamakan jin instalan. Diinstal oleh tukang sihir, sehingga program itu gak gampang dirusak. Itu kayak kirim virus gitu loh Pak. Makanya harus di-scan lagi, ya. Harus disembuhkan ekstra. Ini apa namanya? Sabar. Berulang-ulang. Kadang-kadang disembuhin keluar, ngundang lagi yang lebih kuat, masuk lagi, ngundang lagi, lebih kuat, masuk lagi. Kenapa? Jin yang diperbantukan banyak. Karena si tukang sihir itu minta bantuan langsung kepada ketua kabilahnya. Wah, datang lagi, Tuan, ini sudah kalah, tolong dikirimin lagi. Kirim lagi, masuk lagi, dan seterusnya. Makanya kadang-kadang keluar 2, masuk 10. Kan gitu. Banyak masuknya ketimbang keluarnya. Inilah hadirin sekalian hal-hal yang menyebabkan jin itu mengganggu kita. Sekarang kita tiba saatnya kepada obat-obat atau apa saja obat yang diperbolehkan untuk menyembuhkan orang yang telah kena kesurupan ini. Sekarang hadirin sekalian, kita pertama, tidak ada obat yang paling bagus kecuali Al-Quran. Ya, Al-Quran. Al-Quran. Kemudian sekarang kita akan bahas syarat-syarat orang yang menyembuhkan kalau ingin meruqyah orang. Hadirin sekalian, tidak semua orang dengan gampang mengusir jin. Tidak semua orang dengan gampang mengusir syaitan. Walaupun mengusir setan jin-jin itu bukan keahlian orang-orang tertentu saja. Bukan. Lain dengan dunia perdukunan itu, bahwa dunia ini hanya orang-orang milik orang khusus. Bahkan hadirin sekalian, semua kita ini bisa menyembuhkan, mengeluarkan jin dari tubuh manusia, menyembuhkan kesurupan, menyembuhkan sihir. Bahkan pengobatan yang terbaik adalah diri kita sendiri. Cuman masalahnya ada di antara orang yang lengkap persyaratannya, ada orang yang kurang persyaratannya, bahkan di antara orang ada yang tidak ada sama sekali persyaratan untuk bisa menyembuhkan, sehingga doa-doa yang dibaca itu tumpul, tidak mustajab. Maka sering saya mengumpamakan, Pak, Quran itu seperti pisau tajam. Tergantung yang sekarang ini ngiris. Kalau sekarang tangan yang digunakan untuk ngiris ini setruk, maka setajam apapun pisau tidak akan bisa dibuat untuk mengiris benda apapun. Maka Quran itu merupakan pisau yang tajam. Harus diiris dengan orang yang begitu kuat. Kuat imannya, kuat persyaratannya. Insya Allah itu semuanya akan bisa terkabulkan. Di antara syarat yang pertama adalah husnul i'tiqad.
Seorang raqi atau orang yang meruqyah harus memiliki akidah yang baik. Enggak mungkin ikhwah sekalian, orang yang sekarang ini akidahnya, tauhidnya jeblok, berbagai macam khurafat, berbagai macam bid'ah ada di dalam dirinya, kesyirikan dilakukan, tidak mungkin. Kalau seandainya ada orang yang mampu menyembuhkan dengan melakukan berbagai macam kesyirikan, kekufuran, ketahuilah itu bukan cara syariat, akan tetapi cara-cara seperti yang dilakukan oleh dukun, walaupun label dia adalah kiai atau yang disebut dengan alim ulama. Alhamdulillah bukan ulama. Alim ulama itu berlebihan juga ya, alimul ulama. Itu kan lebih dari al-allamah. Makanya antum jangan sering-sering mengucapkan alim ulama, apalagi orangnya biasa-biasa saja. Nah ini, maka ikhwah sekalian, kita itu kadang-kadang cukup malas menyembuhkan orang yang sakit itu keluarganya tidak siap akidah. Kenapa? Kalau tidak siap akidah, tidak siap terkondisikan Islam di rumah, itu disembuhkan nanti kita pulang balik lagi. Kadang-kadang cukup membuat kita itu kesel. Subhanallah hadirin sekalian, kita sedang enak-enaknya menyembuhkan, keluarganya nonton televisi. Cak celek. Gak mungkin itu. Rumahnya ada gambar-gambar di tanggalan di ini. Ini semuanya tidak dibenarkan. Kemudian hendaknya seorang raqi yang meruqyah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayyakuna ar-raqi muti'an lillah, hendaknya seorang yang meruqyah itu ahli ibadah, taat beragama dan menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Kalau sekarang orang yang tukang ruqyah ahli maksiat, jauh dari itu semuanya, yakni tidak bisa menyembuhkan. Kemudian kalau seandainya sekarang tolong dihati-hati yang sakit perempuan, jangan sampai terjadi khalwah alias berdua-duaan dengan yang kita sembuhkan, harus disertai dengan mahram dan aurat seluruh tubuhnya harus tertutup rapi. Usahakan, apalagi orang yang sedang kesurupan itu biasanya gerak-gerak, jangan sampai terbuka auratnya. Maka Syekh At-Tayyar menyarankan barang siapa yang belum nikah jangan sekali-kali meruqyah. Kenapa? Kalau belum nikah itu sulit mengendalikan dirinya dan masih rentan berbagai macam gangguan. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 5, hendaknya seorang yang meruqyah terus menjaga bersuci baik dari hadas besar maupun kecil. Jangan sampai meruqyah dalam keadaan kentut atau berhadas, karena itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia meruqyah, hendaknya seorang raqi mendiagnosa dulu, mendeteksi dulu sebab asal usul sakit orang ini. Jangan-jangan dia bukan kesurupan tapi stres. Ya, harus ditanya dulu, dicek dulu gejala-gejala pada saat tidur bagaimana, gejala-gejala pada saat bangun bagaimana, terus kemudian dia itu suka pemarah enggak, kalau ketawa ngakak enggak, dan yang lainnya. Ini semuanya kalau memang ada kita mulai ruqyah. Karena pernah pengalaman kecolongan, kita sedang meruqyah orang tetapi kita tidak tanya penyakitnya dari mana asal usulnya, langsung kita ruqyah. Ternyata stres 2 hari tidak minum pil stresnya itu. Sekarang kumat. Ya ini Pak, biarpun diruqyah sampai khatam Quran enggak sembuh-sembuh. Malah niruin ketika itu. Niruin, saya baca ayat kursi dia baca juga. Ini ya, jadi ada yang ketawa, Ustaz, dia bisa baca Quran juga Ustaz, jinnya aneh ini Ustaz. Itu terus saja dibaca, kok semakin cengar-cengir. Akhirnya kita berhenti kepegelen ya, sampai keringat ini ya. Terus akhirnya tanya, ini gimana sih Pak sebetulnya? Ini kan ceritanya gini Pak Ustaz, ini 2 hari sudah nggak minum pil stres. Waduh, udah pulang deh, ayo pulang. Udah, ya, ini nggak bisa diruqyah. Hendaknya seorang ruqyah harus amin, amanah. Amanah artinya kalau melihat sesuatu gejala-gejala yang aib, tidak gampang menceritakan kepada orang lain. Dan juga hendaknya dia seorang yang betul-betul nasih, ikhlas. Ya, kalau ada apa-apa
dia tidak gampang untuk memvonis ini, memvonis itu, dan mencela ini, mencela itu. Artinya kita ruqyah. Nah, sekarang setelah itu bagi orang yang diruqyah. Bagi orang yang diruqyah hendaknya meyakini bahwa segala manfaat madarat itu datang dari Allah. Jangan sampai meyakini bahwa itu datang dari orang yang meruqyah. Makanya beberapa ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Dr. At-Tayyar, mengatakan tidak afdal orang itu membuka biro ruqyah sehingga orang berdatangan. Itu enggak bagus. Ya. Ini pertama nanti akan muncul beberapa keyakinan, wah, ini orang paling memiliki kesaktian karomah, tidak seperti yang lainnya. Dan yang kedua, akhirnya ada yang banding-bandingin, di sana lebih bagus, lebih manjur daripada yang ini. Kayaknya ini imannya kurang kuat, di sana bagus. Kemudian hadirin sekalian, nanti menyebabkan hurur yang ruqyah ini. Wah, coba orang setiap hari ratusan datang ke rumah saya. Akhirnya mirip seperti dukun. Apalagi pasang iklan. Silakan bengkel apa ya? Aduh, kesindir lagi nanti. Bengkel akhlak, ya. Saya juga mau buka bengkel akhlak ini, ya. Bengkel akhlak dan rohani. Ini akhirnya hadirin sekalian, nanti orang yang datang ke sana dia menyebabkan, wah. Terus kemudian hadirin sekalian, al-istiksar, nanti berlebihan di dalam mengambil upah daripada orang-orang yang diruqyah. Inilah yang membuka peluang-peluang madarat. Sehingga saya sarankan semua harus jadi tukang ruqyah. Udahlah, nggak usah disarankan sana sini. Kalau ada orang yang sakit di sekitarnya, cepat digarap sendiri-sendiri. Kalau kita nggak berusaha untuk garap, wah, saya belum memenuhi syarat Ustaz, penuhi sekarang. Ya, penuhi. Kalau sekarang banyak maksiat, tinggalin. Nggak bisa baca Quran, hafalin. Baca tajwidnya, makhrajnya, gitu, dan seterusnya. Sehingga tidak ngandelin nunggu Ustaz sampai kadang pasiennya udah melilik begini nggak disembuh-sembuhin. Jangan ruqyah sendiri-sendiri. Sehingga tidak ada kesan mirip dengan tandingan, kan? Wah, kalau ada Ustaz si fulan yang bisa mindah ini ke sini, maka ini harus ada tandingannya. Sehingga tandingan. Dan ini kurang begitu bagus. Dan hendaknya orang yang diruqyah juga percaya yakin bahwa Allah lah yang memberikan kesembuhan semua itu. Ini kemudian yang ketiga, hendaklah orang yang diruqyah juga taat kepada Allah dan tidak melakukan apa-apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Demikian hal-hal yang terkait dengan sihir kesurupan. Sekarang kita akan pindah ke jin dan kesurupan. Kita akan cepat pindah ke masalah sihir. Ehwah sekalian, perlu diketahui untuk membedakan antara kiai, dukun, paranormal, terus kemudian orang pintar, dan mungkin juga penyembuhan dengan Al-Quran. Di sini Syekh Abdul Salam Al-Bani membedakan kurang lebih 13 pembeda. Dari 13 inilah kita bisa membedakan apapun bentuknya, ini dukun, ini ruqyah dari Quran. Pertama, kalau dukun, tukang sihir atau paranormal, biasanya ketika mengobati awalnya bertanya kepada pasiennya, nama dia dan nama ibunya. Nama kamu siapa? Terus kemudian ibu kamu siapa? Tuh, sambil dipegang-pegang. Terus kemudian qomat kami. Kemudian yang kedua, biasanya meminta bekas-bekas, baik itu pakaiannya atau bekas kopiahnya, atau kadang-kadang kacu, sapu tangan, kaos dalam, celana dalam, atau BH. Itu diminta. Kemudian yang kedua, kadang-kadang minta kepada pasien untuk menyembelih hewan tertentu, baik ayam putih mulus, atau ayam hitam mulus, atau kambing, atau kalau sekarang digarap sendiri, ya, kambing disembelih. Alasannya itu cuman alasan aja, Pak. Penyakit dipindah ke kambing, itu cuman alasan. Itu sebetulnya begini, jinnya itu mau menyembuhkan dengan syarat
minta disembelihin kambing. Cuman orang dibikin pantes ada pengobatan alternatif pemindahan penyakit ke kambing. Padahal transaksinya kemana, ke jin sana itu, saya mau bantu kamu asalkan kamu mau menyembelih kambing, saya mau bantu kamu asalkan kamu bisa menyembelih kebo, atau kalau memang bisa manusia. Ya, semakin hebat persembahannya, semakin hebat juga bantuannya. Dan saya katakan semakin kufur, semakin cepat bantuan. Makanya saya dulu diberitahu, karena kiainya nggak mau ngajarin, diberitahu sihir yang paling mantap adalah orang tersebut make dalam keadaan junub, Quran mushaf didudukin, dibaca mantranya. Itu sihir yang paling bagus. Sekali tembak tembus, jarang yang meleset, tetapi pelakunya kufur. Dan katanya kiai yang nyantet juga tidak akan lama dia hidup, katanya gitu. Kemudian ada juga mushaf itu dipakai gapia, dipakai sandal kanan kiri, kemudian masuk ke WC sambil berak dibaca mantranya. Ini juga cara-cara untuk mensihir. Kemudian hadirin sekalian, selanjutnya setelah menyembelih kambing biasanya diambil darahnya, kemudian dioser-oserin ke pasiennya. Itu tandanya ini dukun, walaupun kiai namanya. Lalu hadirin sekalian, menulis talasim, yaitu isim-isim, wakaf-wakaf, atau disebut dengan bahasa kita itu raja. Raja, ya macam-macam raja itu, ada raja pengaribowo, ada raja untuk sakit, ada raja untuk pagar badan, ada raja untuk menjaga kehamilan, untuk memperlancar kehamilan, ada raja untuk menglaris. Itu semuanya dibikin oleh dukun-dukun itu. Lalu hadirin sekalian, biasanya walaupun membaca di awalnya bismillah, tetapi selanjutnya membaca mantra-mantra yang tidak jelas maknanya apa, tidak bisa dipahami. Kemudian selanjutnya biasanya memberikan isim, hijab, jimat kepada pasiennya. Dikasih bekal-bekal itu, biasanya berupa kertas atau sabuk atau dompet, untuk dibawa kemana-mana, katanya itu pagar supaya tidak dimasukinya jin maksudnya. Nomor 7, memerintahkan si pasien untuk menyendiri di dalam suatu ruangan yang gelap, jauh dari sinar, baik sinar matahari atau yang lainnya. Ini. Dan juga kadang-kadang melarang pasien untuk mandi dalam waktu beberapa hari. Ini rata-rata jinnya Nasrani atau kafir. Kemudian yang ke-9, memberikan sesuatu kepada pasien untuk ditanam di depan rumah, atau biasanya di tengah rumah, atau di pojok-pojok rumah. Atau kadang-kadang menyuruh untuk menyembelih, kalau memang istilah mereka ilmu putih, ayam putih, disembelih kaki sama kepalanya, ditanam di tengah rumah. Kemudian bahannya dibuat untuk selamatan, dimakan bersama-sama, ngundang tetangga kanan kiri. Ini juga cara-cara perdukunan yang disebut dengan tumbal. Kemudian selanjutnya, nomor 10, memberikan kepada pasien kertas-kertas yang telah dikasih japa-jabi, yang telah dikasih bumbu-bumbu, doa-doa, mantra-mantra. Biasanya dipanggang di suatu kemenyan, dipanggang di kayu Arab yang wangi itu, atau di tempat-tempat yang lainnya. Selanjutnya hadirin sekalian, kadang-kadang si dukun itu komat kamit membaca sesuatu yang ghairu mafhum, kalam yang tidak bisa, atau ucapan yang tidak bisa dipahami. Dan bahkan hadirin sekalian, si dukun tukang sihir itu mampu menebak sebelum diberitahu kamu dari daerah ini ya, keluarga kamu sini. Bahkan Pak, di antara dukun itu ada yang sanggup mengabarkan rumah kamu menghadap ke utara, terbuat dari tembok. Bisa. Ya, terbuat dari bambu dan yang lainnya. Dan selanjutnya hadirin sekalian, yang ke-12,
biasanya dia dibekali dengan raja-raja yang ditulis di badannya, di punggungnya, di tangannya, atau di tempat-tempat yang dianggap sakit. Kemudian dibacakan beberapa mantra-mantra yang kita tidak bisa memahaminya. Ewa sekalian, demikianlah mungkin nanti hal-hal yang terkait dengan penjelasan tambahan kita akan tambahi di dalam proses tanya jawab nanti, insyaallah. Langsung saja, tolong diperhatikan.